Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Guru Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu Ibu Homsa Umrianingsih. Ya, kita belajar melalui online. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan kalian dalam keadaan sehat dan selamat ya. Sebelum kita memulai belajar, mari kita buka pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Kemudian persiapkan diri kalian, silakan siapkan buku paketnya, siapkan buku LKS-nya, dan silakan dengarkan dan juga lihat materi yang akan saya sampaikan melalui PowerPoint berikut ini, yaitu mengenai negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, silakan bersiap-siap terlebih dahulu. Oke, anak-anak sudah siap semua ya? Nah, jadi materi kali ini yaitu di pertemuan pertama di awal tahun pelajaran 2020-2021 bahwa untuk materi kelas 8 yaitu kita mengenal mengenai negara-negara di ASEAN ya. Sebelum kita mengenal negara-negara ASEAN, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dan akan saya sampaikan bahwa apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran atau kita mengenal negara-negara ASEAN ya. Paling tidak salah satunya yaitu bahwa ketika kalian sudah membaca dan juga mendengarkan penjelasan dari saya mengenai negara-negara ASEAN, kalian diharapkan mampu menjelaskan bahwa letak geografis negara-negara ASEAN itu terletak di mana dan juga posisi geografisnya seperti apa, serta kondisi keuangan negara-negara ASEAN itu secara tepat bagaimana. Jadi itu diharapkan kalian seperti itu ya. Kemudian yang kedua, setelah melihat atau juga membaca atau berdiskusi mengenai kerjasama antar negara ASEAN, kalian mampu mengidentifikasi bagaimana pengaruh kerjasama di negara-negara ASEAN. Apakah negara-negara ASEAN itu butuh bekerja sama antara negara satu dengan yang lainnya? Ya, jadi itu nanti akan tahu bahwa tujuannya kalian adalah mengenal dan juga bisa mengidentifikasi pengaruh kerjasama negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga, bahwa tujuan dari kalian belajar mengenai negara-negara ASEAN adalah setelah melakukan pengamatan atau juga setelah kalian mendengarkan atau melihat PowerPoint yang saya sampaikan bahwa kalian diharapkan mampu menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Artinya bahwa bagaimana hubungan antara kehidupan di negara-negara ASEAN antara negara yang satu dengan negara yang lain ya. Jadi itu sebelum kita belajar, jadi kita harus tahu bahwa tujuan pembelajaran ini adalah apa. Ya, itu yang saya sudah jelaskan tadi bahwa mengenal negara-negara ASEAN kita harus punya tujuan, tahu tujuan pembelajarannya apa yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Ya, bisa dipahami ya. Coba dikembalikan lagi kepada slide-nya, kalian baca ya, kemudian dipahami. Baik, anak-anakku, itu adalah tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan kenapa kalian harus mempelajari atau mengetahui mengenai tentang negara-negara di ASEAN ya. Mudah-mudahan nanti setelah belajar tentang negara-negara ASEAN kalian menjadi paham dan menjadi tahu eh, apa negara ASEAN dan di mana letak negara ASEAN. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai pengantar materi atau ada sedikit mengenai sejarah ya. Sejarah terbentuknya negara-negara ASEAN, bahwa organisasi antar negara-negara di Asia Tenggara ini dikenal juga dengan sebutan Perbara, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, atau Perbara didirikan serta dideklarasikan tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok ya. Kemudian deklarasi Bangkok tersebut juga ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri dari negara-negara yang merupakan negara-negara di Asia Tenggara. Kelima negara tersebut memiliki menteri luar negeri, yaitu Tun Abdul Razak dari Malaysia, kemudian dari Indonesia yaitu ada Malik, kemudian dari Thailand itu ada Tanat Koman, kemudian Sri
Rarajatnam dari Singapura, dan juga ada Narcisco Ramos itu dari Filipina. Nah, semenjak dideklarasikan pada tahun 1967, ASEAN hingga saat ini telah memiliki 10 negara anggota dari negara-negara Asia Tenggara. Ya, anggotanya pertama dari ASEAN berjumlah 5, yaitu berjumlah 5 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Kemudian Brunei Darussalam mulai ikut bergabung menjadi anggota ke-6 negara ASEAN, yaitu pada tanggal 7 Januari 1986. Nah, 9 tahun kemudian Vietnam juga ikut bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, terbilang masih baru. Ya, selanjutnya diikuti oleh negara Myanmar dan Laos, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997 ya. Lalu setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Desember 1998, negara Kamboja juga ikut bergabung. Itu adalah selintas mengenai sedikit sejarah mengenai terbentuknya negara-negara ASEAN. Nah, kemudian mengenai kondisi geografis ASEAN itu meliputi wilayah daratan seluas 4,46 juta kilometer atau setara dengan 3% total luas daratan yang ada di bumi ya. Kemudian luas wilayah laut ASEAN 3 kali lipat dari luas wilayah daratan. ASEAN berbatasan darat dengan India, Cina, Bangladesh, Timor Timur, dan Papua New Guinea, dan berbatasan laut dengan India, Cina, dan Australia. Kemudian sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu terletak di belahan bumi utara. Kawasan Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 ya. Itu adalah sedikit mengenai sejarah dan juga secara letak geografis mengenai negara-negara ASEAN. Ya, silahkan sampai di sini mulai dipahami dan juga dimengerti. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan lagi materinya mengenai mengenal negara-negara ASEAN ya. Sekarang kita berbicara mengenai atau akan mengenal negara ASEAN secara letak atau secara geografis di permukaan bumi, bahwa negara ASEAN itu terletak antara dua benua dan dua samudra. Ya, letak secara geografis negara ASEAN yaitu antara dua benua dan dua samudra. Yaitu yang pertama, terletak antara dua samudra itu adalah ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan letak geografis secara benua yaitu terletak antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian selain secara letak geografis, bahwa negara ASEAN terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141, itu adalah letak secara astronomis ya, bahwa negara-negara ASEAN itu ada secara letak geografis dan juga letak secara astronomis. Nah, secara geografis bahwa negara-negara ASEAN itu di sebelah utara itu berbatasan dengan kawasan Asia Timur dan Samudra Pasifik ya. Kemudian yang kedua, bahwa batas-batas wilayah kawasan Asia Tenggara itu yang kedua, Samudra Hindia dan benua Australia di sebelah selatan. Sementara di sebelah barat itu berbatasan dengan kawasan Asia Selatan dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua New Guinea. Itu adalah mengenai letak secara geografis dan juga letak secara astronomis negara-negara ASEAN, dan juga batas-batas dengan
wilayah utara, wilayah selatan, dan juga barat, serta wilayah timur. Oke, sampai di sini silakan dipahami. Kita akan melanjut ke materi berikutnya. Baik ya, setelah kita mengetahui tadi tentang tujuan dan juga mengenai sejarah terbentuknya negara-negara ASEAN dan juga letak secara geografis, sekarang kita beralih kepada materi atau pembelajaran tentang mengenal negara-negara ASEAN yang ada di atau yang menjadi anggota negara-negara ASEAN. Dan yang pertama kali akan kita bahas adalah negara Indonesia tercinta, yaitu sebagai salah satu anggota negara ASEAN. Ya, di mana negara Indonesia ini adalah merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik. Kondisi geografis Indonesia bervariasi, yaitu terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan berupa selat, laut, dan samudra. Wilayah daratannya Indonesia itu terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau kecil, di mana pulau besar ini diantaranya yaitu ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan secara letak dan luas Indonesia, bahwa wilayah Indonesia itu terletak antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, adapun samudra yang membatasinya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Kemudian batas-batas wilayah Indonesia secara geografis, sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Andaman, ya, Selat Malaka, Selat Singapura, kemudian Laut Cina Selatan, negara Malaysia, negara Filipina, negara atau Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Nah, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timor, negara Timor Leste, dan Laut Arafura. Nah, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Secara letak geografis ini memiliki pengaruh pada keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan juga sosial atau ekonomi politik. Nah, kondisi letak suatu wilayah biasanya berhubungan dengan unsur lokasi, posisi, batas, bentuk, dan luas, sehingga itu akan mempengaruhi bahwa Indonesia akan memiliki iklim secara tropis ya. Kemudian jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 ini diperkirakan sebanyak eh, 2000 atau bukan 2000, 269,6 juta jiwa. Nah, negara kita ini Indonesia ini adalah merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari kepulauan. Kemudian juga banyak sekali memiliki komoditas-komoditas yang bisa diekspor ke luar negeri karena Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam, ya. Sementara komoditas ekspor yang bisa kita jual atau kita ekspor itu meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan juga peternakan. Kemudian komoditas import, artinya kita membeli, kita membutuhkan barang-barang dari luar negeri, yaitu meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi, dan kimia, serta barang-barang elektronik dan otomotif. Oke, kita lanjut lagi ke anggota negara ASEAN yang berikutnya ya. Setelah kita tadi bahas mengenai negara Indonesia, negara kita tercinta, dan juga pastinya kita sudah tahu lah, karena kita tinggal di Indonesia, jadi tahu eh, Indonesia itu terletak di mana, kemudian komoditas ekspornya apa, komoditas impornya apa, kemudian juga bentuk negaranya apa. Nah, kemudian kita beralih ke negara Brunei Darussalam yang merupakan anggota negara ASEAN. Nah, Brunei Darussalam itu terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan barat. Kemudian iklim di Brunei itu sama seperti Indonesia, yaitu iklim tropis, di mana memiliki dua musim. Ya, jadi iklim tropis itu memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Kemudian pada tahun 2017, negara Brunei Darussalam ini adalah memiliki penduduk sekitar 428.600
97 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya saat ini sebesar 1,9%. Nah, kemudian komoditas ekspor utama adalah minyak, yaitu minyak mentah, minyak olahan, dan juga minyak bumi, serta gas alam cair. Kemudian komoditas import artinya negara Brunei Darussalam itu membutuhkan barang-barang dari luar negeri karena mereka tidak punya sendiri, yaitu mereka mengimpor mesin-mesin atau peralatan transportasi dan juga bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti negara ini diantaranya adalah WTO, G7, OPEC, dan OKI. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin selain dari slide PowerPoint ini, kalian bisa lihat atau bisa baca di buku paket kelas 8 serta di buku LKS itu sudah lengkap ya. Ini sebagai bahan pendukung saja. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut lagi kepada anggota negara ASEAN yang ketiga yaitu Filipina, di mana Filipina ini sama dengan Indonesia memiliki iklim tropis yaitu memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan karena negara Indonesia dan negara Filipina atau sesama negara ASEAN itu sama-sama terletak antara dua benua dan dua samudra sehingga akan mempengaruhi terhadap iklim dan juga cuaca seperti itu. Kemudian komoditas utama pertanian yang dimiliki oleh negara Filipina yaitu memiliki komoditas utama pertanian antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Di mana memang Filipina itu adalah salah satu negara agraris ya. Komoditas industri Filipina meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan juga mebel. Kemudian negara Filipina memiliki kerjasama multilateral yaitu yang diikuti yaitu WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Itu adalah mengenai negara Filipina. Kemudian kita akan lanjut ke negara berikutnya yaitu mengenai negara anggota ASEAN yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan kepada anggota negara ASEAN yang berikutnya yaitu negara Kamboja, ya. Di mana negara Kamboja itu sama dengan negara-negara anggota ASEAN yang lainnya, dia memiliki iklim tropis, di mana memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Kemudian negara Kamboja itu adalah merdeka pada tanggal 9 November tahun 53 yang merupakan negara bekas jajahan Prancis ya. Kerajaan Kamboja berbentuk monarki konstitusional. Kepala negaranya seorang raja sedangkan kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ya, kemudian perekonomian Kamboja itu bertumbuh pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Kemudian negara Kamboja tergabung menjadi anggota ASEAN itu melalui badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, dan juga WHO. Ya, jika tidak jelas atau kurang jelas mengenai negara Kamboja, silakan bisa dibuka buku paketnya dan juga buku LKS-nya yang sudah disediakan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, nanti akan kita bahas di Japri ya. Kita akan berlanjut kepada negara ASEAN berikutnya. Ya, kita lanjut mengenal negara ASEAN yang berikutnya yaitu negara Laos ya. Sama dengan negara-negara yang terletak atau yang berada di negara-negara ASEAN bahwa negara Laos juga sama memiliki iklim tropis ya. Kemudian komoditas ekspor yaitu timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Sementara komoditas import yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan juga barang-barang elektronik.
Kemudian juga Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN, yaitu Laos mengikuti organisasi internasional seperti ASEM, IBRD, FAO, IFC, UNDP, ya UNIDO, UNESCO dan juga WHO. Kita lanjut lagi ke negara berikutnya, yaitu mengenai negara Malaysia. Ya, kita beralih kepada mengenal negara Malaysia, yaitu negara tetangga kita yang sangat berdekatan, ya. Malaysia itu terbagi ke dalam dua wilayah, yaitu Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Kemudian termasuk negara beriklim tropis karena memang sama-sama terletak antara dua benua dan dua samudra. Kemudian juga tingkat pertumbuhan penduduknya itu sekitar 0,3% per tahun. Negara Malaysia juga selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan juga perindustrian. Nah, Malaysia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Malaysia aktif dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ISCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO dan juga APEC. Ya, untuk lebih jelasnya mengenai negara Malaysia, silakan kalian baca dan juga pahami di buku tugas dan juga buku LKS atau di buku paket. Ya, kita berlanjut kepada anggota negara ASEAN yang berikutnya. Ya, oke.